salam kebajikan. Yang kami muliakan, kami banggakan, pegangin bentar, bisa apa? Presiden Republik Indonesia Pegangin bentar. Bapak Prabowo Subianto beserta segenap undangan yang berada di tenda ini sejumlah 2.000 orang. Hadir bersama kita di sini para menteri, Panglima TNI, Kapolri, para gubernur, para bupati, wali kota, bupati, wakil wali kota, Forkopimda Kalimantan Selatan, dan juga tentu siswa-siswi sekolah seluruh Indonesia yang juga hadir di sini yang saya hormati, para pendamping sosial, dan juga perwakilan dari para orang tua wali siswa sekolah rakyat, kurang lebih 600 orang, dan juga yang hadir melalui Zoom meeting di berbagai sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Bapak Presiden berkenan hadir membersamai kami semua dalam peresmian 166 sekolah rakyat seluruh Indonesia. Selanjutnya, izinkan kami melaporkan sejumlah hal yang telah kami jalankan dan perubahan apa yang mulai kami saksikan setelah beberapa bulan terakhir sekolah rakyat berjalan. Semua yang kami laporkan adalah bagian dari upaya untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, karena sekolah rakyat pada dasarnya adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa 60 titik sekolah rakyat beroperasi pada bulan Juli tahun 2025, 37 titik pada bulan Agustus, dan 66 titik di akhir September dan awal Oktober. Total 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten kota seluruh Indonesia. Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga pendidikan. Mengutip arahan Bapak Presiden pada sidang Kabinet Merah Putih 20 Oktober tahun 2025, bahwa sekolah rakyat kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Biasanya anak orang miskin, anaknya miskin. Kita harus berani mengubah. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Mereka yang bisa digolongkan kali kita tidak melihat dan merasakan penderitaan mereka. Untuk itu, kami berusaha menerjemahkan penyelenggaraan sekolah rakyat dengan melakukan penjangkauan kepada mereka dari keluarga paling tidak mampu. Bapak Presiden, tamu undangan sekalian yang kami hormati, hasilnya anak-anak yang masuk sekolah rakyat berasal dari keluarga dengan kondisi yang sangat rentan. 60% orang tua mereka bekerja sebagai buruh, buruh harian lepas, kuli bangunan, buruh tani, buruh nelayan, tukang ojek, tukang cari rumput, pemulung, dan lain sebagainya. Mereka umumnya berpenghasilan tidak tetap, dan 67% berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah per bulan. 65% memiliki tanggungan keluarga di atas 4 orang. 454 siswa sekolah rakyat berasal dari mereka yang tidak atau belum pernah mengenyam bangku pendidikan. 298 siswa sekolah rakyat sebelumnya mengalami putus sekolah atau tidak lulus sekolah, dan sebagian dari mereka bahkan sudah bekerja di usia yang sangat muda. Kami juga menemukan kenyataan yang lebih sunyi
Banyak anak berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal, bahkan dengan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka semua, Bapak Presiden, kami cek kondisi di lapangan bersama pendamping sosial, Dinsos daerah, dan Badan Pusat Statistik. Baru kemudian mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan selanjutnya ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat. Jadi Menteri Sosial tidak bisa titip, Menteri Sosial tidak bisa menitipkan siapapun yang bisa sekolah di sekolah rakyat. Dan arahan Presiden cukup jelas, tidak boleh ada sogok menyogok, tidak boleh ada suap menyuap untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Inilah wujud nyata gagasan Presiden. Negara hadir membela yang lemah. Sekolah rakyat adalah sistem rekayasa sosial yang teruji dan terpuji, mengutip pendapat Prof. Nuh sebagai Ketua Tim Ahli Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Karena itulah sekolah rakyat memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Bapak Presiden yang saya hormati, tentu sekolah rakyat dijalankan sebagaimana sekolah biasa. Tentu sekolah rakyat dijalankan sebagaimana sekolah biasa. Tetapi saya ulang, tentu sekolah rakyat tidak dijalankan seperti sekolah biasa, melainkan dibangun sebagai sebuah ekosistem perlindungan, ekosistem pemulihan, ekosistem pemberdayaan untuk melahirkan agen perubahan di masa depan. Mereka yang ada di sekolah rakyat ini, mulai dari awal masuk hingga saat ini, selama 24 jam dalam sehari senantiasa mendapatkan pembelajaran. Sepanjang waktu adalah pelajaran, mulai dari hal yang paling mendasar. Cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program prioritas Bapak Presiden. Pemenuhan gizi 3 kali makan, 2 kali snack setiap hari. Karena tidak ada tes akademik di sekolah rakyat, maka kami melakukan tes DNA talent berbasis teknologi untuk memetakan potensi siswa. Untuk pertama kali ini, kami terima kasih kepada Pak Ari Ginanjar yang telah mendukung dan menyediakan tes DNA talent. 4. Pendidikan formal dijalankan dengan kurikulum yang sangat personal, dibimbing oleh guru-guru yang tersertifikasi, di mana kurikulum dan rekrutmen guru dipandu secara langsung oleh Prof. Mukti dan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar. Di asrama, anak-anak dibimbing oleh wali asuh dan wali asrama dalam pembiasaan hidup sehat, tertib, disiplin, dan mandiri. Untuk pembinaan kedisiplinan, saya sungguh terima kasih dibantu oleh Panglima TNI dan jajaran. Dari sisi keamanan, sekolah rakyat juga kami dibantu oleh Kapolri dan seluruh jajaran. Dan tentu ada dukungan psikologis yang diberikan oleh para profesional. Sekolah rakyat juga menyediakan lingkungan belajar yang modern, namun tetap terjaga. Proses pembelajarannya melalui LMS, Learning Management System, dengan didukung setiap siswa dan guru menggunakan laptop sebagai media belajar mengajar dan hanya untuk kepentingan di dalam kelas. Penggunaan HP sangat dibatasi di sekolah rakyat. Dengan demikian, Bapak Presiden, sekolah rakyat adalah kawah candra di muka, tempat di mana penjaga asa, keluarga digembeng, dididik untuk menjadi pemutus mata rantai kemiskinan dan merubah masa depan keluarga. Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 6 bulan berjalan, perubahan pertama yang kami lihat adalah pada kesehatan anak-anak. Berat dan tinggi badan mereka meningkat, kebugaran membaik, dan anemia menurun. Bahkan tidak sedikit seragam sekolah yang sudah tidak lagi muat dalam waktu 3 bulan. Terlihat sederhana, tetapi sangat mendasar.
Sebagaimana pesan Bapak Presiden, anak yang sehat memiliki kesempatan untuk belajar yang lebih baik. Perubahan juga terjadi pada mental dan perilaku. Anak-anak menjadi lebih disiplin, lebih lembut dalam bersikap, tidak mudah mengantuk di kelas, dan semakin mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak di antara mereka meraih prestasi membanggakan. Di sini kami belajar satu hal, ketika anak-anak mendapatkan rasa aman dan diperhatikan, mereka tumbuh. Tadi Bapak Presiden yang tampil di atas panggung ini semuanya adalah siswa sekolah rakyat. Perubahan terjadi juga pada aspek akademik. Dari yang paling mendasar, yang sebelumnya mereka tidak bisa membaca. Tadi Ananda Nasril, kini lebih lancar membaca dan juga lebih optimis menghadapi masa depannya. Bapak Presiden yang saya hormati, Nasril ini salah satu contoh dari sekian siswa sekolah rakyat yang meskipun sudah masuk di usia kelas 1 SMA tidak bisa membaca atau masih kesulitan membaca. Tapi dengan ketekunan para guru, bimbingan para guru, Nasril menjadi salah satu siswa yang berprestasi. Di samping itu, tadi juga kita tampilkan baris berbaris dari sekolah rakyat Kota Pasuruan yang sengaja kami minta untuk kolaborasi dengan SMP Nahdlatul Ulama, SMP Muhammadiyah, SMP Kristen Protestan, dan juga sebagian di antaranya juga beragama Hindu. Kami ingin memperkuat kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan terima kasih Pak Kapolri, yang membina tadi itu adalah Kapolres Kota Pasuruan, Pak Davis. Melalui pemetaan talenta kami menemukan potensi yang sangat beragam. Ada yang kuat di bidang sains dan teknologi, ada yang menonjol di bidang sosial, dan ada pula yang berbakat di bidang bahasa. Perubahan ini juga dirasakan oleh para orang tua siswa sekolah rakyat. Setelah beberapa bulan tinggal di sekolah rakyat, para siswa mendapatkan kesempatan untuk pulang ke rumah. Banyak pesan mengharukan yang kami terima dari para orang tua. Satu di antaranya, terima kasih anak kami lebih rajin sholatnya, bahkan mengajak anak-anaknya sholat, mengajak kakak-kakaknya sholat. Terima kasih anak kami sekarang bisa bangun pagi. Puji Tuhan, sekarang anak kami mau membantu beres-beres rumah. Terima kasih sekarang Ananda tidak lagi kecanduan HP. Terima kasih sekarang anak kami tidak lagi menyendiri, mau bermain dengan teman sekitar di rumah dan lebih percaya diri. Bapak Presiden, di titik ini kami yakin bahwa pembelajaran di sekolah rakyat semakin bisa dirasakan dampaknya bagi siswa dan turut memulihkan harapan satu keluarga. Bapak Presiden yang saya hormati, sesuai Impres nomor 8 tahun 2025, sekolah rakyat adalah bagian dari pengentasan kemiskinan. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Presiden, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas pada anak-anaknya, tetapi juga memberikan intervensi kepada keluarganya. Berbekal pada desain, kami memetakan kondisi sosial dan ekonomi keluarga siswa sekolah rakyat. Maka diberikan bantuan sosial lengkap, mendapatkan jaminan kesehatan nasional bagi yang rumahnya tidak layak huni, akan diperbaiki sebagaimana prioritas Bapak Presiden. Mereka juga dibekali dengan program pemberdayaan dan difasilitasi menjadi anggota Koperasi Merah Putih guna memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Dengan demikian Bapak Presiden, tidak hanya anaknya nanti yang tumbuh dan lulus, tapi sesuai arahan Bapak Presiden, keluarganya pun ikut berdaya dan naik kelas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekolah rakyat dirancang berkelanjutan. Anak-anak tidak berhenti hanya di bangku sekolah, tetapi terus dibimbing agar memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau tumbuh menjadi pekerja terampil dan wirausaha yang mandiri. Khusus bagi anak-anak yang memenuhi kompetensi akademik, lulusan sekolah rakyat menengah pertama dibimbing untuk mengikuti masuk seleksi ke SMA Garuda. Kami telah melakukan wawancara kepada 6.000 lebih siswa sekolah rakyat tingkat SMA. Hasilnya,
75,3% siswa menginginkan melanjutkan ke perguruan tinggi. 24,7 siswa memilih untuk menjadi pekerja terampil baik di dalam negeri maupun di luar negeri maupun juga berwirausaha. Menindaklanjuti hasil tersebut, kami telah bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Di antaranya bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Pak Brian, terima kasih, untuk mendampingi dan membimbing persiapan masuk perguruan tinggi dan mendapatkan beasiswa. Dengan Kementerian P2MI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Ekonomi Kreatif untuk berbagai kesempatan kerja dan wirausaha. Pihak-pihak lain seperti berbagai BUMN, Universitas Ari Ginanjar, dan sekolah kedinasan juga berpartisipasi dalam mendukung siswa-siswa sekolah rakyat untuk mendapatkan pendidikan lanjutan yang sesuai dengan minat bakatnya. Dengan demikian, Bapak Presiden Sekolah Rakyat berfungsi sebagai jembatan masa depan dan merubah nasib dari keluarga kurang mampu. Keberhasilan ini semakin nyata karena kami berangkat dari satu keyakinan, tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Setiap manusia diciptakan dengan keunikan dan justru disitulah letak kekuatannya. Ketika keunikan itu dirawat dan diarahkan, ia menjadi modal untuk meraih masa depan. Bapak Presiden yang saya hormati, kami menyadari sedalam-dalamnya bahwa sekolah rakyat ini adalah kerja kolektif. Dengan rasa hormat, kami ingin berterima kasih kepada tim besar penyelenggara sekolah rakyat yang telah membantu. Pertama tentu Menko Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar. Bapak Menko PMK, Pak Pratikno. Juga Pak Mensesnek, Pak Prasetyo Hadi yang telah menyiapkan regulasi penyelenggaraan sekolah rakyat dengan baik dan cepat. Pada Prof. Mukti dan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang harus membersamai kami untuk merancang kurikulum dan kurikulum kepala sekolah. Pada Kementerian PU, Pak Dodi, Pak Menteri PU, terima kasih telah gandeng tangan untuk memperkuat penyelenggaraan sarana prasarana sekolah rakyat. Kepada Ibu Menpan, Kepala BKN, terima kasih banyak. Rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, serta tenaga kependidikan berjalan dengan baik dan cepat. Kemenkes, Menteri Kesehatan sejak awal masuk melakukan cek kesehatan gratis dan terus melakukan monitoring perkembangan kesehatan siswa. Kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja, Menteri BP2MI, Ekraf, UMKM, Kementerian Transmigrasi dan Antara yang bersedia mendampingi siswa sekolah rakyat. Kepada Kementerian PPA dan KPI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mendukung kami dalam mengawal pola pengasuhan anak di asrama. Kepada Mendagri yang sangat membantu koordinasi efektif bersama kepala daerah, gubernur, banyak sekali ini Pak Presiden, gubernur yang hadir di sini, ada beberapa gubernur yang datang, Gubernur Maluku Utara, luar biasa. Saya lihat catatannya ini panjang banget ini. Salah satunya ada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Terima kasih. Ibu Khofifah salah satu provinsi yang penyelenggaraan sekolah rakyatnya, titik penyelenggaraan sekolah rakyatnya tertinggi dan pembangunannya insya Allah di tahun ini juga cukup tinggi juga. Terima kasih Bu Khofifah. Nasib kita memang harus sering ketemu. Kalau Bapak Presiden 4 kali ikut Pilpres, kami ikut 3 kali Pilgub. Dan pesaingnya sama, tetap Bu Khofifah. Tidak berubah 3 kali kita ikut Pilgub, 3 kali kompetitornya Bu Khofifah. Tapi kami tetap baik dan tampaknya memang nggak boleh pisah. Ketika kami menang, Bu Khofifah kalah, Bu Khofifah jadi mensos. Ketika saya kalah, saya sekarang yang jadi mensos. Izin Pak. Sebenarnya saya ingin memberikan penghargaan kepada Bu Khofifah urusannya sekolah rakyat, bukan karena kami dekat. Nanti lain waktu akan kami sampaikan. Karena beliau gubernur yang mengawal langsung dan sekarang penyelenggaraan sekolah rakyat tertinggi itu memang di Provinsi Jawa Timur. Tentu gubernur yang lain juga, bukan berarti yang lain terus diabaikan, tidak.
yang lain apalagi Gubernur Maluku Utara. Semangat banget, Bu. Luar biasa. Terima kasih. Mohon izin, Bupati, Wakil Bupati banyak yang hadir di sini, Pak Presiden. Karena Gubernur, Bupati, Wali Kota yang menyediakan aset lahannya dan nanti yang melakukan pembangunan sesuai arahan Bapak Presiden adalah Kementerian PU. Pada Menteri Agama, terima kasih telah mendukung guru agama di kurikulum keasramaan. Panglima TNI, Kapolri, tadi kami sudah menyampaikan. Kepala KSP, Pak Kodari, saya mohon maaf ini harus saya sebut karena mereka semua berjasa, Bapak Presiden. Kepala Bappenas, BPS, LAN, BPKP, Pak Ateh, terima kasih, LKPP, BPK, KPK, BP Taskin, Bank BNI, PT Pos Indonesia, seluruh Bank Himbara, semua yang telah mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Kepada tentu ini dua tim kami harus kami sebut. Yang pertama adalah Wamensos, silakan berdiri Pak Agus Jabo. Di tim intern kami didampingi oleh Prof. Nuh Muhammad Nuh selaku Ketua Tim Formatur, terima kasih dua-duanya, dan dibantu lagi oleh Pak Ari Ginanjar. Segenap kami juga berterima kasih kepada Pak Khairul Tanjung yang telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan studi banding dan memberikan ilmunya untuk penyelenggaraan sekolah rakyat lewat sekolah yang didirikan oleh Pak Khairul Tanjung di Solo. Kemudian kami juga terima kasih nih kepada Kepala Sekolah Taruna Nusantara, luar biasa membantu kami dari belakang. Yayasan Al-Hikmah Surabaya dan semua kontributor pemikiran dan teknologi yang sangat berguna bagi sekolah rakyat.